Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Masih tetap semangat ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita hafalan dulu ya. Hafalannya masih surat An-Nasr dulu ya. Insyaallah besok kita ganti ya. Membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Baik, yang sudah hafal, yang belum setoran biar ingatkan lagi ya. Segera disetorkan hafalannya ya, biar nggak numpuk-numpuk ya. Baik, hari ini kemarin anak-anak sudah ulangan tema 5 ya. Kita mulai hari ini tema 6 ya. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Hari ini kita ke PB 1 dan 2 ya. Bukunya, buku paketnya disiapkan. Buku paketnya sudah ganti ya. Buku paketnya yang gambar ya ini ya. 1F ya. Lingkungan bersih, sehat, dan asri. Baik. Siapkan bukunya dan alat tulisnya. Kita mulai ya. Ya, kita mulai pembelajaran 1 ya. Amati gambar di bawah ini. Ini adalah rumahku. Rumahku bersih, rapi, dan indah. Aku senang tinggal di sana. Ini ya gambarnya. Terus gambar yang bawah. Itu bukan rumahku. Rumah itu kotor dan tidak indah. Sampah berserakan. Temboknya penuh coretan. Aku tidak mau tinggal di sana. Nah, jadi kita amati perbedaan dua rumah ini ya. Ini rumah yang bersih dan indah. Sementara ini yang satu ya banyak sampah di sini ya. Sampahnya berserakan, berceceran di sini. Ya, anak-anak tentu milih rumah yang mana? Ya, mesti suka rumah yang bersih dan indah ya. Nah, kemudian kita jawab pertanyaannya. Bagaimana keadaan rumah yang bersih? Nah, bagaimana tadi? Ya, bersih, rapi, indah, tidak ada sampah, boleh ditambahkan di sini. Bagaimana keadaan rumah yang kotor? Nah, di sini ya. Sampah berserakan, kotor, temboknya coret-coret. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ini yang disuruh mendiskusikan ya. Diskusikan ciri-ciri rumah yang bersih dan rumah yang kotor. Jadi rumah yang bersih itu tidak ada sampah berserakan, temboknya tidak coret-coret, rapi ya, seperti itu. Kemudian rumah yang kotor itu ya banyak sampah berserakan, temboknya coret-coret, ya tidak rapi. Nah,
kita lanjutkan halaman selanjutnya. Mengenal rumah. Rumah adalah bangunan tempat tinggal. Rumah tempat kita beristirahat. Rumah tempat berlindung dari panas dan hujan. Di dalam rumah ada ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan itu adalah sebagai berikut. Nah, di dalam rumah itu ada beberapa ruangan ya, tergantung rumahnya masing-masing. Nah, di sini ada ruang tamu. Di sini ada kursi, ada macam-macam ya. Kemudian di sini ada ruang makan. Ya, ruang makan untuk makan, ruang tamu untuk menerima tamu ya. Kemudian ada gudang. Nah, gudang itu adalah tempat untuk benda-benda atau barang-barang yang sudah tidak terpakai. Di sini kamar tidur. Kamar tidur gunanya untuk beristirahat. Ini dapur. Oh, di ruang tidur sekalian ada meja belajarnya ya. Jadi untuk belajar juga. Ini ada dapur, tempat untuk memasak. Kemudian terakhir ada kamar mandi ya. Kamar mandi untuk mandi ya. Oke, kita lanjutkan ya di halaman selanjutnya. Halaman 5. Nah, pasangkan kegunaan ruang dengan gambar yang tepat. Nah, disuruh memasangkan ruangan untuk menerima tamu. Nah, kita cari gambar yang tepat untuk ruang tamu tadi yang mana? Oh, di sini. Nah, kita pasangkan dengan garis. Ya, pakai penggaris ya, biar rapi. Kemudian yang kedua, ruangan untuk beristirahat dan belajar. Nah, di sini ya ruang tidur tadi. Ruangan untuk menyimpan benda yang tidak terpakai. Ya, gudang. Gudangnya di sini. Ruangan untuk membersihkan tubuh. Kamar mandi ya. Ruangan untuk makan bersama keluarga. Oh, ini satu kelewat. Ya, punya nih isi di sini. Nah, di sini ya. Kemudian ruangan untuk memasak makanan. Nah, di sini dapurnya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Baik. Kita lanjutkan. Halaman tadi ada yang kelewat ya Bu yani kayaknya. Oh iya benar, halaman 6 ya. Belajar merapikan kamar. Nah, ini adalah kamar tidur Bella. Kamar tidur Bella bersih dan rapi. Bella merapikan kamar sendiri. Ayah ajarkan Bella rapikan tempat tidur. Nah, ini tariklah spray pada keempat ujung kasur. Tepuk-tepuklah bantal agar bersih. Letakkan bantal di bagian atas. Lipatlah selimut dengan baik. Kemudian Bella menyapu lantai. Ayah bantu Bella membersihkan kamar. Bella ucapkan terima kasih pada ayah. Kini kamar Bella rapi dan bersih. Nah, ini pertanyaannya, sudah bisakah kamu merapikan kamar? Nah, ini dijawab sendiri-sendiri ya. Anak-anak sudah bisa apa belum? Kalau sudah ditulis sudah, kalau belum ditulis belum. Apa saja yang perlu dirapikan? Nah, yang dirapikan apa saja? Kasur, meja belajar, ya. Di mana kamu meletakkan bukumu? Nah, kalau yang punya lemari belajar, di lemari belajar atau di meja belajar. Di mana kamu meletakkan pakaian kotormu? Nah, di mana kita meletakkan pakaian kotor? Ya, di keranjang pakaian khusus untuk yang pakaian kotor ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, pada bacaan yang tadi kita baca, terdapat petunjuk merapikan kamar. Tulislah petunjuk tersebut. Nah, tadi ini ya. Oke, Bu Yani
Nah, ini petunjuk merapikan kamar ini ya. Oh ya. Nah, itu adalah petunjuk merapikan kamar. Nah, kita tulis lagi di sini. Ya, di sini ya. Tulislah petunjuk tersebut. Tadi ya, tariklah spray pada keempat ujung kasur. Ditarik biar rapi. Tepuk-tepuklah bantal agar bersih ya. Letakkan bantal di bagian atas, lipatlah selimut dengan rapi. Nah, ditulis seperti itu ya di sini. Kemudian di rumah kamu tentu pernah mendapat petunjuk dari ayah atau ibu. Contohnya ini, sebelum makan cucilah tanganmu dahulu. Nah, sekarang buatlah kalimat untuk petunjuk berikut. Yang pertama, meletakkan sepatu. Nah, di sini Bu Yani berikan contoh gini ya. Setelah dipakai, letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, anak-anak boleh sama seperti ini atau boleh membuat yang lainnya. Yang kedua, membuang sampah. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak boleh membuat yang lain ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Ini nanti dikerjakan di buku paketnya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, ini setiap anggota keluarga wajib ikut aturan ya. Di dalam keluarga, masing-masing keluarga punya aturan sendiri-sendiri. Setiap anggota keluarga yang di situ, yang tinggal di dalam rumah itu harus ikut aturan yang ada di dalam rumah tersebut. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, setiap anggota keluarga wajib ikut aturan menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Jadi, aturan yang berlaku untuk kebersihan dan kerapian rumah di dalam rumahnya anak-anak apa, semuanya harus ikut peraturan ya, harus diikuti peraturannya. Berilah tanda centang sikap menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, kita beri tanda centang ya. Menyapu lantai. Ya, termasuk iya membersihkan ya. Oh iya sebentar, pensilnya belum aktif. Oke, kita centang ya di sini. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Tidak ya, diamkan saja. Mengelap jendela. Ya, mengelap jendela. Nah, nanti anak-anak memberi centangnya di dalam kotak ya. Ini kotaknya Bu Yani nggak kelihatan. Menyimpan sepatu di mana saja. Nggak boleh ya. Menyimpan sepatu harus di tempat penyimpanannya, di rak atau mungkin di lemari ya. Merapikan susunan buku di rak. Nah ya, kalau sesudah membaca buku harus dirapikan kembali. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini, ayo mencari tahu. Lakukan wawancara dengan teman sebangkumu. Tanyakanlah aturan di rumah temanmu agar rumah bersih dan rapi. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, karena ini anak-anak masih belajar di rumah, jadi tulis saja aturan yang ada di rumahnya anak-anak sendiri ya. Jadi misalnya beda ya antara merawat rumah bersih dan menjaga rumah rapi ya. Misalnya menyapu lantai. Menyapu lantai itu termasuk menjaga rumah agar bersih. Mengepel itu termasuk menjaga rumah agar bersih. Nah, kalau yang merapikan, yang rumah rapi itu misalnya merapikan mainan setelah bermain, merapikan sandal atau sepatu. Nah, seperti itu dibedakan ya, rapi dan bersih beda. Nah, tulis di sini ya. Boleh sebanyak mungkin yang anak-anak punya aturan di rumah ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini ada rumah tidak hanya bersih dan rapi. Rumah juga harus indah. Rumah indah bila di sekitar terdapat tanaman. Tanaman akan tumbuh subur jika selalu disiram. Seperti di dalam lagu Kebunku. Ayo ikuti bernyanyi dengan tepukan. Perhatikan. Oh ya, ini tanda. Di sini kurang jelas ya fotonya Bu Yani. Ada tanda lingkaran. Ini artinya bertepuk dan kata dinyanyikan keras. Kalau tanda kotak, tanda persegi, bertepuk dan kata dinyanyikan
lembut. Ya, jadi ini untuk membedakan antara keras dan lemah bunyi ya. Nah, di sini lihatnya tanda lingkaran berarti keras. Lihat. Nah, ini di sini kebunku kotak ya. Sebentar. Kurang jelas saya di gambarnya Bu Yani. Oke. Ya. Nah, di sini tanda, oh ini tanda dua-duanya, ini lingkaran ya. Jadi ini lemah, yang ini keras, yang ini keras, ini lemah lagi, lemah, kerasnya gitu ya. Keras ya berarti di sini. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Ya, beda ya. Jadi dibedakan nanti boleh dengan tepukan ya. Ini berarti yang tandanya lingkaran, bertepuknya yang keras. Kalau yang kotak ini bertepuknya yang lemah. Nah, nanti boleh dipraktekkan anak-anak ya. Nah, untuk halaman 10 di pembelajaran 2 itu nanti PJUK insya Allah akan diterangkan Bu Salma besok hari Kamis. Nah, kita sekarang ke halaman 11 ya. Merawat bunga dalam vas. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu berguna untuk menerima tamu. Kita bercakap-cakap dengan tamu di ruang tamu. Agar ruang tamu tampak indah, kita letakkan bunga di atas meja. Tangkai bunga dimasukkan di dalam vas bunga. Bunga dalam vas harus dirawat dengan baik. Ibu memberi petunjuk pada Bella. Nah, petunjuknya ini. 1. Keluarkan bunga dari vas. Letakkan bunga pada tempat kering. Nah, ini diletakkan di tempat yang kering dulu. Buanglah air dan bersihkan vas bunga. Tadi air yang ada di vas bunga dibuang, kemudian dicuci ya, vas bunganya dibersihkan. Potonglah sedikit ujung tangkai bunga. Ujungnya dipotong sedikit. Kemudian lanjutnya masukkan kembali bunga ke dalam vas yang telah diisi air. Nah, tadi vasnya udah dicuci, diisi air yang baru. Kemudian tadi bunganya dimasukkan lagi, letakkan kembali pada tempatnya. Nah, seperti itu. Bunga dalam vas berisi air. Air itu harus dijaga kebersihannya. Apa akibat jika air dalam vas kotor? Coba kamu cari tahu dari orang tuamu. Tuliskan jawaban dari orang tuamu. Nah, ini yang diberikan contoh. Kenapa air dalam vas harus dibersihkan agar 1. Tidak untuk sarang nyamuk ya. Yang kedua, tidak berbau. Nah, nanti silakan anak-anak tambahi di sini ya. Boleh bertanya sama ayah atau bunda. Nah, ini tadi cara merawat bunga dalam vas ya. Nanti boleh diceritakan lagi di sini ya. Baik. Nah, kemudian yang dari sini ya. Ya, ini pilih salah satu kegiatan berikut. Ini ada 3 ya. Merapikan tempat tidur, mengelap jendela, ini mencuci piring. Nah, nanti silakan anak-anak peragakan urutan kegiatan yang kamu pilih. Nah, nanti pilih salah satu kegiatan apa yang akan dilakukan, kemudian diperagakan dan ditulis urutannya. Ya. Misalnya kalau anak-anak memilih mencuci piring, berarti nanti langkah pertamanya apa? Menyiapkan sabun untuk mencuci. Ya, dikasih air sedikit. Kemudian basahi piring dengan sedikit air, piring kotor ya. Kemudian yang ketiga apa?
menggosok piring dengan sabun pakai busa ya. Yang keempat, nanti membilas dengan air bersih sampai busanya bersih. Nah, seperti itu contohnya. Nah, anak-anak boleh memilih ya. Boleh yang merapikan tempat tidur boleh, yang mengelap jendela boleh, yang mencuci piring boleh. Nah, petunjuknya silahkan ditulis di sini. Nanti kalau sudah selesai, kemudian anak-anak foto dan diupload di Google Classroom. Nah, seperti itu ya anak-anak ya untuk tugas hari ini. Ya, jangan lupa ada ulangan batik juga ya hari ini ya. Oh, tidak, maaf, ulangan batiknya besok pagi. Iya, besok pagi ulangan batik. Nanti selain belajar tematik, anak-anak juga belajar batik ya, biar bisa ulangannya besok insya Allah ya. Baik, biar akhiri ya. Banyak salahnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Ya, kemudian kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yani akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.